Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar bimbingan dan konseling. Tentu saja dalam mata kuliah Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling. Capaian pembelajaran pada hari ini, mahasiswa mampu menguasai pengetahuan berkaitan dengan konsep dasar BK serta prosedur dalam bimbingan dan konseling sebagai paradigma keilmuan bimbingan dan konseling. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu memahami tentang pengertian bimbingan dan konseling, tujuan bimbingan dan konseling, bidang bimbingan dan konseling, dan asas-asas dalam bimbingan dan konseling. Selanjutnya, untuk pengertian bimbingan dan konseling, bimbingan memiliki arti bahwa suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungannya, baik itu di sekolah, keluarga, dan masyarakat atau pada kehidupan umumnya. Untuk pengertian dari konseling yaitu proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara oleh seorang ahli atau biasa disebut dengan konselor kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah yang disebut dengan klien yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien. Bimbingan dan konseling memiliki definisi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Meskipun demikian, mereka saling melengkapi. Bimbingan cenderung melakukan usaha pemberian informasi dan melakukan pencegahan kepada individu dalam mengatasi suatu masalah. Sedangkan konseling merupakan bantuan yang mengharuskan tatap muka dalam mengatasi suatu permasalahan. Meskipun bimbingan dan konseling memiliki perbedaan, tapi bimbingan dan konseling juga memiliki kesamaan. Bimbingan dan konseling sama-sama suatu proses bantuan kepada individu dalam memecahkan sebuah masalah. Hanya saja bimbingan menitik beratkan kepada masalah yang relatif ringan, sementara konseling menitik beratkan kepada masalah yang relatif berat. Persamaan yang kedua, bimbingan dan konseling sama-sama melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial ekonomi. Persamaan ketiga, bimbingan dan konseling berurusan dengan pribadi dan tingkah laku yang unik dan dinamis. Persamaan yang keempat, bimbingan dan konseling sama-sama mengarahkan individu untuk mampu membimbing dirinya sendiri dalam menghadapi permasalahan. Selanjutnya adalah tujuan bimbingan dan konseling. Tujuan BK yaitu membantu individu mencapai perkembangan optimal. Perkembangan optimal yang dimaksud adalah sesuai dengan tugas perkembangan individu, yakni menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. Ada 4 bidang dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah bidang pribadi, yang kedua adalah bidang sosial, yang ketiga bidang belajar, dan yang keempat adalah bidang karir. 4 bidang ini menjadi concern BK dalam mengembangkan kemampuan individu secara optimal. Selanjutnya adalah asas-asas bimbingan dan konseling. Ada 12 asas-asas dalam BK. Yang pertama adalah asas kerahasiaan, kedua asas kesukarelaan, ketiga asas keterbukaan, keempat asas kegiatan, kelima asas kemandirian, keenam asas kekinian, ketujuh asas kedinamisan, kedelapan asas keterpaduan, kesembilan asas kenormatifan, ke-10 asas keahlian, ke-11 asas alih tangan, dan yang terakhir adalah asas tutwuri handayani. Sebelum perkuliahan diakhiri, ada tugas yang harus dikerjakan. Yang pertama, jelaskan masing-masing bidang dalam bimbingan dan konseling. Yang kedua, jelaskan 12 asas BK dan sertai contoh di setiap asasnya. Yang ketiga, buatlah peta konsep sejarah perkembangan BK di Indonesia. Akhirnya kita berada di penghujung kegiatan hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.